Teman-temanku semuanya yang beragama muslim dimanapun berada, ada yang tahu bagaimana caranya kita bisa Isra dan Mi'raj di dalam kehidupan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Alhamdulillah kita sudah menginjak di bulan Rajab, merupakan salah satu bulan yang dimuliakan, di mana di bulan Rajab ini kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Teman-temanku semuanya, di bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat penting sekali bagi kita yang beragama Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj ini kenapa sangat penting sekali? Karena oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj ini, yaitu kita mendapatkan oleh-oleh berupa sholat yang 5 waktu. Memang awalnya sholat yang dianjurkan itu sebanyak 50 waktu, namun atas dasar masukan dari nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah, karena nabi yang terdahulu saja yang banyak melakukan sholat, itu umatnya banyak sekali tidak melaksanakannya, sehingga Rasulullah kembali bernego kepada Allah, sehingga timbullah waktu yang 5 untuk kita melakukan sholat yang wajib kita laksanakan sebagai umat muslim, karena termasuk di dalam rukun Islam juga. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita selaku muslim biasa, selaku orang Islam biasa, ingin bisa melakukan Isra Mi'raj? Nah, perlu kita pelajari bahwa Isra merupakan perjalanan dan Mi'raj merupakan naik ke Sidratul Muntaha atau ke langit ketujuh. Nah, kita selaku muslim yang biasa-biasa saja, yang banyak dosanya, dan seringkali kita sebagai muslim itu malas-malesan. Bagaimana cara kita untuk bisa Isra Mi'raj? Saya menjelaskannya itu secara luas saja, secara biasa-biasa saja. Karena saya bukan ustaz, saya bukan kiai. Di sini saya hanya seorang muslim, seorang pemuda biasa yang mengajak teman-temanku semuanya untuk kita kembali kepada Allah. Nah, akan saya jelaskan secara sederhana. Cara kita melakukan Isra Mi'raj, kembali lagi ke artinya tadi, Isra merupakan perjalanan dan Mi'raj naik. Yaitu caranya sehari-hari adalah dengan melakukan sholat yang 5 waktu. Timbul pertanyaan, kok melakukan sholat yang 5 waktu kita bisa melakukan Isra Mi'raj? Nah, di sini akan saya jelaskan. Sebelum sholat tentunya kita akan melakukan bebersih dahulu atau berwudu dahulu. Nah, Isra itu merupakan perjalanan. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan, yaitu perjalanan kita untuk wudu, kemudian perjalanan kita untuk ke tempat sholat. Misalkan dari rumah kita melakukan Isra atau perjalanan dari rumah ke masjid. Nah, di perjalanan itu kita namakan Isra. Dalam perjalanan kita bertemu dengan berbagai hal, kemudian setelah sampai di masjid, kita melakukan wudhu bebersih. Nah, setelah kita beres melakukan Isra, lalu bagaimana caranya kita melakukan Mi'raj? Tentunya saja dengan cara kita melakukan sholat. Nah, sholat itu merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah. Jika sholatnya kita betul-betul sesuai dengan rukunnya dan syaratnya, dan kita fokus, tulus ikhlas melaksanakannya, tentu akan terasa bagaimana kita tersambung istilahnya secara batin, secara rohani, fokus menghadap kepada Allah. Nah, di saat itulah kita melakukan perjalanan Mi'raj, yaitu kita berkomunikasi kepada Allah dengan cara sholat. Nah, jadi bagaimana caranya kita selaku muslim biasa melakukan Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan melakukan sholat. Isra di sini juga misalkan ketika di rumah, dari kamar kita kemudian berwudu ke tempat wudu dan kembali lagi
ke tempat kita sholat atau mau sholat di rumah, itu sudah termasuk perjalanan Isra. Nah, Mi'rajna yaitu melakukan sholatnya. Nah, maka dari itu, teman-temanku semuanya, di mana saja berada, yang melihat video ini, yuk kita melakukan Isra Mi'raj di dalam kehidupan. Yakni, kita melakukan sholat yang 5 waktu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, sesuai rukunnya. Dan semoga kita semua dipermudah oleh Allah. Karena perjalanan Isra Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari itu merupakan perjalanan seumur hidup. Maka dari itu, terus kita perbaiki bagaimana caranya kita sholat, perbaiki segala halnya. Jangan sampai ketika nanti kita pulang ke akhirat kelak, hasil perjalanan Isra Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak nampak. Dan malah kita dipertanggungjawabkan karena kita termasuk orang yang lalai. Yuk teman-temanku semuanya, kita perbaiki diri lagi, berbanyak taubat. Kita terus dekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya, terlebih di bulan Rajab ini. Bagi teman-temanku semuanya yang masih terus semangat istiqomah melakukan puasa sunnah Rajab, semoga Allah permudah puasa sunnah Rajabnya dan mendapatkan hikmahnya di balik puasa tersebut. Untuk video kali ini cukup sekian dahulu, semoga ada hikmah pelajarannya dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Saya mohon maaf bila mana banyak sekali kata-kata yang salah dari saya, maupun konten yang keliru dan sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendukung saya terus, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.